Hai anak-anak Ibu, bagaimana? Udah siap belajar kan? Ibu berharap anak-anak semua sudah menyiapkan eh, bukunya, pulpennya, buku IPS bosnya. Nah, jumpa lagi dengan Ibu, Dernika Simarmata, untuk kelas 7, pertemuan kita yang keempat. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari saat ini? Yaitu letak dan luas Indonesia. Ya, letak dan luas Indonesia. Bagaimanakah letak wilayah Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita pelajari penjelasan yang ada. Nah, yang pertama kita buat pengertian letak astronomis. Ya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, nah garis lintang itu adalah garis yang membelah bumi sejajar dengan garis khatulistiwa. Ya, jadi ada lintang utara, ada lintang selatan. Ya, sedangkan garis bujur adalah garis yang vertikal ya. Ya, ada garis bujur timur dan ada garis bujur barat. Nah, yang pertama anak-anak, bagaimanakah letak Indonesia secara astronomis? Ya, Indonesia secara astronomis terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dari letak secara astronomis ini ya, maka wilayah Indonesia termasuk wilayah yang beriklim tropis. Nah, apa pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap ya wilayah Indonesia? Nah, kita lihat dari letak lintangnya. Nah, kalau dari letak lintang, maka pengaruhnya Indonesia beriklim tropis. Nah, kalau dari letak bujurnya, Indonesia terbagi dalam 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur ya atau WIT. Nah, yang kedua, letak Indonesia secara geografis ya. Letak Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, nah anak-anak boleh lihat ya gambarnya ya. Nah, ini adalah peta Indonesia yang di tengah ini. Kemudian letak Indonesia ini secara geografis ya diapit oleh dua benua, yaitu ini benua Asia, kemudian di selatan dia benua Australia. Nah, kemudian selain diapit dua benua, juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, secara geografis, Indonesia juga berbatasan dengan laut dan darat, dan 10 negara-negara tetangga, ya, negara-negara tetangga yang terdapat dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak, secara geografis, batas-batas wilayah Indonesia adalah di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, ya, kemudian Singapura, Filipina,
dan Laut Cina Selatan. Nah, kemudian di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, di sebelah timurnya, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, anak-anak, apakah pengaruh letak geografis itu terhadap Indonesia? Nah, pengaruhnya adalah yang pertama, Indonesia memiliki iklim muson, yaitu musim yang berganti setiap 6 bulan sekali, ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan, ya. Nah, kemudian pengaruh yang kedua, Indonesia terletak di persimpangan lalu lintas internasional karena Indonesia terletak di antara dua samudra. Nah, pengaruh yang ketiga, pelayaran sangat ramai, ya. Kemudian pengaruh yang keempat, dipengaruhi oleh iklim laut, ya, di mana udaranya selalu lembab karena banyak mengandung uap air dan banyak hujan. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjut dengan letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia, ya, ada 3. Yang pertama, Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia. Nah, kemudian Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik, ya, yang terdapat di Indonesia bagian timur, dan bagian tengah itu dilalui oleh jalur pegunungan Sirkum-Pasifik, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Indonesia berada pada 3 daerah dangkalan laut, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, ya, dan Laut Pertengahan Australia Asiatis. Nah, anak-anak, kita lihat dampaknya. Apakah dampak letak geologis, ya, terhadap Indonesia? Ya, di mana tadi ada 3 letak geologis Indonesia. Nah, pengaruh letak geologis di antara pertemuan 3 titik lempeng tektonik besar. Pengaruhnya yaitu Indonesia rawan terkena gempa bumi dan tanah longsor. Kemudian Indonesia berpotensi bencana tsunami di dekat garis pantai. Nah, kemudian terdapat banyak tambang mineral dan emas di wilayah Indonesia. Nah, itu pengaruhnya, pengaruh letak geologis di antara 3 pertemuan titik lempeng tektonik. Nah, kemudian anak-anak, pengaruh letak geologis yang dilalui oleh jalur pegunungan besar. Ya, pengaruhnya adalah yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Ya, kemudian tanah di sekitar pegunungan subur untuk pertanian dan perkebunan. Nah, kemudian rawan akan bencana gunung meletus atau gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini yaitu gempa bumi yang terjadi akibat adanya letusan gunung berapi. Kemudian terdapat gunung api yang muncul di tengah laut. Ya.
Nah, kita lanjut anak-anak. Pengaruh letak geologis terletak di 3 daerah dangkalan. Tadi ada dangkalan Sunda, ada dangkalan Sahul. Nah, apa pengaruhnya? Yang pertama, lautan Indonesia di bagian barat merupakan laut dalam. Kemudian lautan Indonesia di bagian tengah dan timur cenderung banyak yang dangkal. Ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia begitu bervariasi. Ya, ada banyak macam-macam flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Kemudian keanekaragaman hayati Indonesia bagian barat, tengah, dan timur berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian anak-anak kita lanjut. Seberapa luaskah wilayah Indonesia? Nah, Indonesia tergolong negara yang luas atau negara yang besar. Nah, wilayah Indonesia ya terdiri dari daratan dan perairan. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia itu lebih luas perairannya daripada daratannya. Ya, luas daratan Indonesia ya sekitar 1.922.570 km. Ya. Nah, sedangkan luas perairan Indonesia ya kurang lebih 3.267.438 km. Ya. Nah, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Ya. Garis pantainya kurang lebih 99.030 km. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki banyak pulau. Ya, terdiri dari beribu-ribu pulau. Ya, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. Ya. Nah, pulau yang ada di Indonesia itu kurang lebih ya 13.466 pulau. Ya, dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, pulau yang 13.466 ini ya sekitar 6.000 pulau, kurang lebih 6.000 pulau, masih banyak yang belum dihuni oleh manusia. Nah, anak-anak kita lanjut ya. Nah, dari penjelasan Ibu ya, setelah anak-anak simak, nah silakan kerjakan tugas ya. Tugasnya ini boleh kamu kerjakan di kertas folio ya. Boleh kamu kerjakan di kertas folio. Nah, anak-anak kerjakan tugasnya. Selamat belajar ya. Nah, sampai di sini materi kita. Bertemu lagi dengan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Salam sehat.